Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Dan tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita kembali akan diberkati pagi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini saya akan membawa satu topik, yaitu jangan pernah meragukan janji Tuhan. Kalau kita membaca dalam Mazmur 12 ayat 7, firman Tuhan berkata bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji. Kalau kita membaca Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya iman itu memiliki dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi sekarang yang berkenaan dengan jaminan berkat-berkat secara jasmani. Dimensi yang kedua adalah dimensi yang akan datang atau dimensi kehidupan dalam kekekalan, yaitu kehidupan di dalam kerajaan surga dan berkat-berkat rohani, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Oleh karena itu dalam Efesus pasal pertama ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengkaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam kerajaan surga. Jadi saudara yang kasih Tuhan, iman itu ada dua dimensi. Dimensi yang sekarang itu berkenaan dengan berkat-berkat jasmani, dan dimensi yang kedua berkenaan dengan kehidupan yang kekal, yaitu di dalam kerajaan surga. Nah saudara yang kasih Tuhan, ketika kita menanti-nantikan janji Tuhan, menantikan berkat-berkat Tuhan, seringkali ada banyak orang percaya mudah sekali kecewa, mudah sekali tidak sabar, mudah sekali berubah sikap, imannya semakin melemah, tidak lagi menaruh iman dan pengharapan penuh kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan menegaskan sekali lagi bahwa bukankah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal, masakah ia berfirman tidak melakukannya dan berbicara dan tidak menepatinya. Bilangan 23 ayat 19 dengan jelas bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah berdusta,
Allah yang tidak pernah mengingkari janji. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, seringkali saat kita menanti-nantikan janji Tuhan, banyak orang percaya mulai kecewa, mulai putus asa, mulai kehilangan pengharapan ketika janji itu belum digenapi. Dalam situasi penuh keraguan dan ketidakpercayaan terhadap janji Tuhan, kekecewaan karena janji Tuhan belum juga tergenapi dalam hidup ini, iblis pun memanfaatkan celah ini untuk mengalihkan arah pandangan supaya tidak lagi berharap kepada Tuhan. Kita harus sadar itu ketika kita kecewa, ketika kita iman lemah untuk menantikan janji Tuhan. Ingat, ini merupakan celah masuk setan untuk meragukan akan janji Tuhan. Sebenarnya dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi ketika janji itu belum digenapi, banyak orang berubah fungsi, berubah alih kepada manusia, saudara. Arah pandangannya supaya tidak lagi berharap kepada Tuhan. Dalam situasi yang berat, krisis sekalipun, jangan pernah meragukan janji Tuhan, karena janjinya adalah ya dan amin. Ia berbuat segala sesuatu indah pada waktunya. Di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Dan janjimu sangat teruji dan hambamu yang mencintainya. Pagi hari ini Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sekali lagi jangan pernah meragukan janji Tuhan dalam hidup kita. Ingat, ketika kita melakukan janji itu, ini merupakan celah masuk setan yang mengubah arah pandangan kita bukan kepada Tuhan tetapi kepada manusia. Dan Yeremia 17 ayat 5 dikatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Sekali lagi saya bacakan buat Bapak Ibu pagi hari ini dalam Mazmur 12 ayat 7 dan 8, firman Tuhan berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan berjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh mengingatkan kepada kita, jangan mudah kecewa, jangan mudah putus asa, jangan sampai kita berubah sikap kita kepada Tuhan karena janji Tuhan belum digenapi. Tetapi yang harus kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan menepati janjinya ya dan amin. Firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi kekuatan kita bersama, tetap menantikan janji Tuhan dalam hidup kita. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Apapun yang kita kerjakan dibuatnya berhasil. Apapun situasi, bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji dalam hidupmu. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali Tuhan, pagi hari kami bersyukur untuk renungan pagi ini. Kami percaya bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi dalam kehidupan kami. Kami percayakan setiap umat-Mu diberikan kekuatan, pengharapan, supaya kami terus berharap kepada janji Tuhan, bahwa janji Tuhan tidak pernah mengecewakan dalam hidup kami. Berkati umat-Mu yang hari ini sedang bergumul, berkati umat-Mu yang hari ini sedang menanti-nantikan janji Tuhan. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, pekerjaan mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami hancurkan segala intervensi kuasa setan yang meragukan akan kebenaran firman Tuhan mengenai janji yang Tuhan berikan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percayakan bahwa janji Tuhan dalam hidup kami ya dan amin. Terima kasih Bapa di surga pagi hari ini. Kebenaran firman-Mu menjadikan kami tetap terus berharap kepada Tuhan, terus menantikan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami, sampai Tuhan membuka memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat bekerja, tetap semangat di dalam Tuhan, tetap menantikan janji Tuhan, ya dan amin. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera
dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.